baik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak ingin ku berpaling darimu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku,
bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat anugerahmu. Lupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oh rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah
bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali pagi hari ini. Setiap kali kami memanggil nama-Mu, oh kami percaya, kami punya pengharapan yang baru setiap hari. Oh dengan iman kami boleh mendapatkan hidup yang mengalir seperti sungai dari tahta-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh memandang wajah-Mu, memandang keindahan wajah-Mu Tuhan.
Terima kasih. Kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan perkataan-perkataan yang baru yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan sudah datang 2 kali. Dan kami menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk boleh memuliakan Engkau setiap hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. 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 Halo, selamat pagi semua. Mami mana si Joen gak diantar minum papi. Joen. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Shalom Opung. Salam nih Mojo. Guguduk. Salam semua. Baik. Kalau nggak di sini, Opung nggak ikut Zoom dia. Lama merantau di Batu Haji. Jadi nggak ikut Zoom. Baik, puji Tuhan. Mari kita mulai ya. Baik. Oke. Saya bilang bawa mouse itu loh. Mouse baru. Mouse yang baru. Bawa sih. Gak usah nanti aja anak. Capek kamu nanti. Gak capek naik. Baik. Kita mulai ya. Haleluya. Kita percaya saudara. Setiap pagi kita menyambut Tuhan ya. Tuhan yang sudah datang gitu. Yang akan menyelamatkan semua manusia. Terlebih dahulu dia pilih orang-orang tertentu ya. Tapi ini semua bukan karena orang-orang yang dipilihnya itu ya. Itu hanya pekerjaannya. Nanti saudara kita ini begitu kita mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan itu wataknya kayak apa sih? Setelah kita melihat kerendahan hatinya, ketekunannya, kesabarannya, kasihnya. Oh, bagaimana ketika dia menderita, walaupun dia mungkin marahin kita gitu ya. Walaupun dia mengutuk kita gitu ya. Walaupun rasanya kita sulit untuk tersenyum gitu ya. Semua apa yang kita alami yang mungkin kadang membuat manusia itu terkejut gitu ya dalam hidupnya. Coba saudara perhatikan saudara ya. Kehidupan di luar sana kalau saudara perhatikan sungguh kasihan sekali ya sebetulnya ya. Namun saudara, Tuhan itu memilih kita gitu. Entah siapapun kita ini saudara. Lama-lama kan kita akan ketika kita melihat diri kita ya. Siapa sih sebetulnya aku ini gitu. Sehingga
Tuhan yang sangat tinggi itu, yang sangat mulia itu, kok bisa ya dia mau datang di sini? Dia pilih aku, dia mau dia mau tinggal sama-sama dengan aku, gitu ya. Saudara mesti punya pikiran kayak gitu ya. Tuhan itu lebih dari apapun yang kita punyai di dunia ini. Apa yang paling berharga sama kita? Keluarga kita kah? Orang tua kita kah? Pasangan kita kah? Ketika diambil dari diri kita ya, maka sebetulnya Tuhan itu sedang, ketika sesuatu yang berharga diambil dari kita, sebetulnya Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ya, kalau kita mau benar-benar mengikuti dia dengan tekun, saudara. Dengan tekun ya. Saudara menyambut kedatangannya setiap hari, saudara. Saudara bangun pagi, kadang dalam keadaan berat, tapi engkau datang tetap kepada dia. Engkau mandi, ya, engkau segar gitu ya. Dengan satu iman, engkau berjumpa dengan Tuhan setiap pagi. Saudara, Tuhan itu selalu berpikir setiap hari, saudara. Gimana caranya supaya orang-orang yang dipilihnya ini meneguhkan hatinya, saudara. Karena ada tujuan yang lebih besar lagi. Jadi sebetulnya kalau saudara mulai melihat apa rencana Tuhan di balik dia memilih saudara, ya, entah dimanapun saudara, ya, dia datang di situ. Bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun keluargamu, bagaimanapun keadaan yang sedang engkau alami, kesendirianmu, ya, apa saja gitu keadaanmu gitu. Dia datang persis di mana engkau berada saat ini. Iya. Seharusnya saudara punya iman seperti itu. Ya. Tahukah saudara, semua manusia ini adalah orang-orang yang malang, saudara. Ya. Sebetulnya kalau saudara menyelami hidup manusia ya, seperti kemarin Om Tuin katakan ya, bahwa orang-orang di sini itu, maksudnya di kampung itu gitu ya, ya memang mereka menikahkan anak mereka. Memang mereka benar-benar saudara ya, para orang tua di sana itu mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak mereka itu dinikahkan, mereka nikahkan itu besar-besaran saudara ya. Dan memang di kampung itu, jadi kalau ada yang menikahkan anak, itu semua setiap hari gitu ya. Mereka mempersiapkan karena itu bisa persiapannya lama sekali. Saudara, orang tua kami termasuk inilah di sana ya, termasuk mungkin karena dia juga sering menghadiri pesta-pesta atau apa gitu ya, sering juga ikut bekerja di sana itu, semua itu marhobas gitu. Wah gitu ya. Jadi misalnya seperti sekarang aja, Pak dari hari pertama sampai hari ke-7 itu selalu orang di rumah itu rame gitu, bahkan dari mana-mana, jadi sibuk terus mempersiapkan minuman apa gitu, iya. Sampai juga mereka bawa sesuatu yang nanti sampai 1000 hari. Jadi ada juga 1 tahun, 2 tahun, nanti terakhir itu tahun ketiga itu adalah hari ke-1000 gitu. Jadi semua itu kan
ada makanan untuk itu. Iya. Ya, ada kenduren namanya gitu ya. Jadi itu orang-orang itu semua mempersiapkan untuk acara itu gitu. Mereka bawa apa, makanan apa gitu. Nah, jadi kehidupan itu di situ, saudara. Jadi sudah jadi budaya seperti itu. Semua agama gitu. Satu mereka. Jadi kalau sudah di situ, makanya mereka itu, saudara, ada doa lintas agama. Lintas agama. Jadi misalnya kalau yang berduka itu kayak kemarin orang Kristen yang berduka. Jadi nanti yang memimpin doa itu di rumah itu orang Kristen gitu. Di kendurennya itu gitu. Jadi mereka kumpul sama-sama satu kampung itu. Kalau Muslim yang berduka, ya orang Muslim yang memimpin doa. Tapi semua warga itu kumpul di rumah itu. Gitu. Nanti berikan kata-kata inilah. Gitu ya. Nah, jadi seperti itulah kehidupan. Gitu. Nampaknya sih gimana ya? Jadi mereka menciptakan satu keadaan itu sudah turun-temurun seperti itu ya. Dan memang kalau kayak keluarga Pak E itu ya boleh dibilang karena kebaikannya, karena benar-benar bagaimana jadi berkat lah gitu ya. Jadi benar-benar dihormati lah gitu. Jadi kira-kira seperti itulah yang dirindukan oleh para tua-tua di sana. Gitu. Jadi bayangan mereka, anak-anak mereka tinggal sama mereka. Iya, dibesarkan nanti cucu mereka di hadapan mereka semua. Gitu. Itulah kebahagiaan mereka. Gitu. Tapi saudara, memang akhirnya sampai disitulah. Gitu. Nanti begitu warisan mereka dibagi, kalau mereka masih hidup, sering sekali si orang tua ini dibiarin gitu. Ya, nggak semua sih ya. Tapi itu juga trauma yang dimiliki oleh orang-orang tua di sana. Gitu. Mereka punya harta, setelah itu nanti ketika mau dibagi anaknya, anaknya bisa jadi melupakan. Mereka memulai lagi satu kehidupan kayak gitu. Tapi memang belakangan mungkin kita nggak tahu ya, setelah berlalu nanti generasi Pak E gitu ya, yang nggak tahu. Sedangkan di kami aja nggak ada yang tinggal di kampung gitu kan. Nah, jadi tapi saudara seperti dikatakan Om Tuing kemarin itu, bahwa ya sudah kehidupan itu ternyata seperti itu saja. Hidup lalu mati. Lahir lagi, mati. Nah, saudara, ketika Tuhan datang ini saudara ya. Kenapa saya sering saudara mulai sering menekankan tentang arti kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Karena memang selama ini saudara, saya nggak tahu saudara masih pegang konsep yang lama nggak tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Atau jangan-jangan saudara masih menantikan. Nggak tahu Tuhan yang mana lagi mau datang. Gitu. Ya kan? Padahal dia ada di sini setiap hari. Iya. Dia datang di rumahmu setiap hari. Iya. Jadi saudara, sebetulnya clue-nya itu sudah diucapkan oleh Tuhan dulu. Gitu. Iya. Hanya saja karena memang telah sesatnya pikiran kita ini. Jadi yang sesat itu sebetulnya pikiran kita gitu. Itu yang sesat. Karena kita telah disesatkan secara diam-diam di dalam pikiran kita. Sehingga
manusia tidak bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau misalnya orang bisa mengerti apa yang saya katakan ini, gitu ya. Sebetulnya semua tergantung saudara, para pendengar gitu, yang mendengarkan persekutuan ini. Iya, tergantung saudara. Saudara, bayangkan ya, orang ini siapa? Siapa yang ngomong? Bayangkan itu kayak gini. Coba saudara pikirkan ada seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk dia itu, entah siapapun dia ya. Agak lupakan dulu saya siapa. Ya. Istri saya, lupakanlah saya suamimu. Karena yang lebih gampang kan saya ngomong sama istri saya. Kalau kita sama yang lain, ya kan? Saya sama Matian, sama Yabes, sama Heni. Istilahnya, saudara bisa ya nggak kenal saya tadinya. Oke? Jadi yang lebih lekat kepada saya istri saya. Nah, jadi saya katakan, coba lupakan dulu saya siapa. Oke, lupakan dulu ini. Lupakan dulu ini, entah siapalah orang. Supaya saudara itu bisa melihat Tuhan. Tuhan itu kayak apa sih? Jadi termasuk saya ini juga, saya belajar mencoba melupakan diri saya. Ya kan, sama kita sekarang kan kita manusia, kita apa ya? Saya punya orang tua ini, saya dilahirkan di sini, saya jadi suaminya Yayu, saya orang tua dari anak-anak saya anak dari mama saya, gitu ya. Saya coba lupakan supaya saya bisa melihat satu pribadi yang sedang datang. Kan Tuhan suruh kita menyangkal diri kita. Jadi yang saya katakan ini kebenaran. Cuman orang gak pernah berpikir seperti ini. Orang hanya meninggikan dirinya. Fokus sama selama ini kita sudah disesatkan. Kita fokus sama diri kita. Misalnya lah kalau mama fokus sama dirinya. Oke, apa yang dipikirkan mama? Yang dipikirkan mama paling banter anak-anaknya, semua ini sehat, dilihat dia masih hidup. Ya nanti datang kehidupan yang baru. Misalnya sekarang kan file ada di kampung gitu kan. Sementara dia di sini gitu kan. File itu kan kesenangannya opung karena file dialah ya penghiburannya selama ini di kampung gitu kan. Karena masih baru kan. Lahir dari anaknya yang paling bungsu kan. Ya, itu menjadi kebanggaannya. Jadi dia kan senang karena apa? Ya masih anak-anak. Dia kan habis kan waktunya dengan pahupunya itu gitu. Ya kan? Sama seperti waktu Kesia dulu kan. Wah, itu kan pahupu pertama dari Pak E gitu. Wah, senangnya. Saya ingat saudara waktu Kesia ulang tahun 2 tahun di kampung ya. Waduh, dirayain saudara. Iya. Nah, saudara, itu menjadi kesenangannya. Tapi setelah itu kan, mama paling pikirkannya, ya ketika nanti
Ada yang dipikirkannya, aku gak ada lagi. Ya, gak tahu kapan. Dia sedih kalau misalnya yang lebih duluan orang lain gitu. Kenapa harus kalian yang duluan? Harusnya aku yang duluan. Tapi tidak bisa melihat apakah benar-benar kalau misalnya saya katakan Tuhan sudah datang. Penasaran nggak mama itu? Kalau saya katakan Tuhan sudah datang. Terbuka nggak pikirannya? Tuhan sudah datang. Iya di sini. Ketika mendengarkan Tuhan sudah datang, percaya nggak sih? Apa ya maksudnya? Iya betul Tuhan di sini. Enggak, bukan itu maksudnya. Oh iya kok aku berdoa, aku percaya ada Tuhan. Bukan. Semua orang juga percaya itu. Semua agama juga percaya Tuhan mendampinginya. Juga percaya. Tetapi mengenai kalau Tuhan itu hidup dan dia sedang membawa kita ke zaman yang baru, itulah yang sulit dipercayai orang. Tuhan telah datang dengan pekerjaan yang baru ini yang sulit kita terima. Ketika kita dihajar, ketika kita dihakimi, kita pikir Tuhan yang langsung menghakimi kita. Enggak. Kita diperhadapkan kepada berbagai keadaan. Iya. Saya sering sekali kayak begini ya dengan istri saya. Saya sering sekali membuat satu. Kadang-kadang saya ingatkan dia. Kadang-kadang sampai berkali-kali saya ngomong gitu. Hei, sadar. Gitu. Kemarin kami saudara, salah tanggal saudara. Karena dari waktu yang awal bulan lalu, pokoknya selalu terset tanggal 22. Karena si itunya yang jadwalkan itu untuk berikutnya itu selalu dibilang nanti pas terakhir, karena ini harinya sama dengan hari untuk terapi, jadi nanti kasih tahu saya ya Pak, karena kan nggak bisa sekali dua, terapi dan keserafnya yang rutin tiap bulan. Jadilah sebelumnya itu saya kasih tahu lah. Begitu daftar tadi kemarin itu, mana kertas panjangnya? Ada kertas panjangnya itu Pak katanya. Begitu dilihat, tanggal 23. Waduh, kami sudah mandi, itu kami berangkat paling pagi, sudah siapkan semua, sudah apa, kayaknya berangkat itu enak sekali lah gitu. Ya kan, pikirin ongkos lagi kan, sudah harus sekali setiap hari, kalau sekali berangkat kan, apa kalau PP gitu kan, 1 minggu 2 kali kan, mikir gitu kan. Ini gak jadi, sudah antri lagi lama, gak jadi, gak bisa di set, harus di situ, gak bisa, harus hari ini gitu. Jadi aduh, kecewa rasanya, istri saya kecewa gitu. Jadi kalau sudah kecewa itu kayak gak bisa lagi tersenyum gitu. Padahal saudara, kan Tuhan sudah wanti-wanti dari awal. Ingat gak? Waktu habis kita zoom itu kan. Indah sekali rasanya kan. Tapi waktu diperhadapkan, kita langsung lupa kan. Langsung lupa, padahal saudara, Tuhan itu sudah ingatkan kita. Pagi itu kan. Ayo.
Setiap hari yang kita hadapi, saudara, setiap hari, apa saja itu yang kita pikirkan, omongan orang gitu ya. Itu kadang saudara ketika kita pikirkan, omongan orang yang menyakitkan, penilaian orang gitu ya. Itu saya sering perhatikan gitu, pada diri saya. Iya, kadang-kadang tuh saya kalau misalnya lagi saya tahu Tuhan itu lagi melihat hati saya, tapi ketika diperhadapkan hati saya jengkel gitu, itu saya bisa deg-degan terus. Iya, deg-degan. Karena saya tahu itu benar-benar Tuhan itu kayak apa ya? Jadi dia nyata sekali gitu. Iya. Jadi saudara, saya itu seperti melihat satu keadaan. Jadi kadang-kadang saya kayak menyangkali saya pemilik tubuh saya ini gitu. Iya. Jadi sering sekali saudara, karena pengertian bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala ciptaan gitu ya. Jadi saya boleh membayangkan betapa tubuh saya ini bukan punya saya gitu, tapi punya Tuhan. Iya. Jadi ketika saya katakan kita itu, ketika saya bayangkan gitu ya, ketika saya renungkan perkataan menyambut Tuhan gitu. Ya, sambut, misalnya setiap pagi kita ini sudah. Jadi kalau misalnya pas bangun itu mandi segera gitu ya. Jadi setiap pagi itu saudara ya, saya itu benar-benar sedang mendengarkan Tuhan akan mengajari kita. Iya. Jadi walaupun saya yang bicara, gitu ya. Sekarang ini saya seperti Tuhan dulu sabar menunggu saya juga akan sabar menunggu saudara. Iya. Karena tahukah saudara, ketika nanti saudara mengerti seperti yang saya katakan ini, maka Tuhan yang baru itu, yang selalu baru itu, akan terpancar dari saudara. Iya, ibaratnya gini ya, kalau saudara misalnya bayangkan ini, kita semua, bayangkan ini ya, semua manusia ini. Coba bayangkan, tempelkanlah wajah semua kita di sini. Ya. Tempelkan ya. Dari sudut semua lah, bayangkan. Semua. Oke. Jadi bayangkan Tuhan datang. Jadi ketika dia datang sini kan kita terikat nih. Jadi kalau misalnya ibarat pohon ini kan, kita di sini semua. Ini tempat tinggal yang sangat besar. Ya. Aku pulang untuk menyediakan rumah bagimu katanya. Rumahnya kayak gini. Entah kayak manapun, ini kan hanya contoh. Jadi ketika saudara itu punya iman, Tuhan sudah datang. Oke? Punya iman itu aja dulu. Tuhan sudah datang, dia masuk dalam kehidupan saudara. Oke? Lalu dalam persekutuan ini saudara belajar. Sama seperti saya itu belajar sendirian sama Tuhan. Tidak ada orang yang mengetahui bagaimana saya mengikuti Tuhan. Karena itu pribadi kan. Iya. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa saya, bagaimana Tuhan mengenali saya, Tuhan mengenali kelemahan saya, Tuhan tahu pada saat saya bagaimana saya takut dan sebagainya. Sampai pada satu saat, sampailah pada saat ini, di mana saya mulai bisa mengerti kalau tubuh saya ini bukan punya saya lagi karena sudah ditebus oleh Tuhan.
Oke? Mengenai nanti bagaimana kehidupan saya selanjutnya. Bagaimana umur saya 60, 70. Apakah saya benar tetap hidup? Hidup itu bukan masalah kita itu masih bernafas ya, bukan. Banyak orang yang hidupnya panjang gitu. Tapi misteri dalam hidupnya dia nggak ngerti. Kalau ternyata tubuhnya itu, wajahnya itu akan memancarkan, akan memperlihatkan wajah Tuhan. Iya, semua kita yang ada di sini. Oke, siapapun kita. Ada kehidupan setelah ini. Kehidupan kekal, yaitu setiap orang ketika memandang satu dengan yang lain, mereka akan memandang Tuhan. Gitu. Iya, itu menaklukkan. Jadi ketika saudara bersekutu, ketika saudara bicara, ini kan semua ada saudara di sini ya. Tak ada orang yang bisa menampung seluruhnya Tuhan. Enggak ada. Enggak ada. Jadi kita ini semuanya adalah wajahnya Tuhan. Makanya dipilih dulu, dipisahkan dulu kita ini. Entah siapapun orang ini tadinya. Ketika dia lahir, dia jadi besar. Tetapi ketika orang ini sudah mulai mengatakan hal-hal di mana Tuhan itu datang di zaman sekarang, maka pikiran orang ini akan ditaklukkan. Saya kasih contoh saya ya. Saya kan sedang melupakan entah apapun saya. Yang saya fokus itu adalah pekerjaan Tuhan. Oke? Karena model penyelamatannya seperti itu. Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu telah tekun terhadap saya. Saya boleh melihat bagaimana betapa hebatnya hikmatnya Tuhan yang setiap hari keluar dari mulut saya. Iya. Bagaimana saya itu mulai bisa menanggung hinaan orang. Bagaimana secara perlahan saya mulai menjalani apapun yang saya hadapi. Terbukti memang saudara. Terbukti saya nggak mengatakan saya sudah berhasil gitu ya. Tapi saya bisa membuktikan setiap hari Tuhan itu mengendalikan. Iya. Jadi setiap hari sehabis kita bersekutu ini, ketika saya bicara sama saudara, saya kan boleh membayangkan kata-kata yang saya ucapkan. Iya. Saya benar-benar boleh membayangkan bahwa Tuhan itu bisa tahu segalanya. Gitu. Jadi saya bisa membayangkan diri saya itu, saya bisa membayangkan Tuhan itu memancar gitu dari diri saya. Gitu. Tetapi Tuhan bilang lagi, ketika Tuhan ajar kita saling mengasihi. Ketika dia ajar kita itu saling membasuh kaki. Ketika Tuhan ajar kita melupakan status kita. Iya. Oh, status orang pilihan itu tinggi loh saudara. Iya. Tapi Tuhan harus ajar kita, karena ini pikiran Kristus.
kamu mesti menganggap dirimu itu tidak ada gunanya. Atau tidak sehebat yang kamu bayangkan. Itulah pikiran Kristus. Itulah artinya ketekunan Tuhan terhadap kita semua. Bayangkan saudara, Tuhan itu kamu tak diundang. Semua orang, lihat kedatangan yang pertama saudara. Semua pintu menutup. Padahal dia datang kepada milik kepunyaannya. Tahu saudara milik kepunyaannya? Maksudnya orang Israel sudah dipersiapkan sejak dulu. Lebih tepatnya Abraham, Ishak, Yakub. Orang-orang itu benar-benar mengalami Tuhan. Jadi pengenalan orang Israel itu seteguh pekerjaan Tuhan di 3 nenek moyang ini. Yang berurutan ini saudara. Iya. Oke. Tetapi saudara, bangsa yang dipilihnya ini, yang dikuduskan dia, dibuat ada bangsa imam dan sebagainya. Oke. Mereka jadi bangsa imam loh. Tetapi ketika Tuhan itu mau menjadi manusia, ya, akhir dia jadi manusia, oke. Tapi waktu kelahirannya tidak ada pintu yang terbuka untuk Maria dan Yusuf. Nggak ada. Oke. Sama seperti Tuhan ini datang. Oke, datang kedua kali. Ya. Pertama hanya satu orang yang datang, dari satu orang. Tapi setelah itu saudara, setelah sekian lama pekerjaan itu, maka sekarang pekerjaan itu meluas. Dipilih lagi satu orang ini. Saudara, ketika Tuhan pilih satu orang ini, oke, coba bayangkan, kok bisa lah saya, jadi kalau saya merenungkan perjalanan hidup saya ketika sampai di Batam ini. Gak kerja 1 tahun, saya lihat terus perjalanan. Lama kerja, ikut orang, lalu lahir baru, langsung jadi full time. Dan setelah itu sampai dengan hari ini, di situ loh saya benar-benar boleh mengingat bagaimana benar-benar setiap hari visi saya tidak luntur. Iya. Lihat, saya rela meninggalkan tempat yang nyaman. Iya. Ketika rasanya kita sudah mencapai tujuan kita di sini, coba saudara bayangkan. Ketika saya mau mengembangkan pelayanan ini, wah saya pikir nih Om Twin sudah datang nih, puji Tuhan. Hebat. Iya kan? Saya semangat saudara. Teman-teman yang lain pun semangat gitu kan. Iya. Sampai sekarang Pak Tian kalau bilang gitu, aduh, saya pengen sekali Om Twin ada di sini. Katanya. Iya. Jadi begitu Om Twin gak ada, gak semangat dia ibadah. Kemarin malas katanya dia ibadah. Kemarin katanya sakit, saya bilang, oh gak sakitnya saya katanya. Malas saja saya ibadah katanya. Iya. Saya juga punya pikiran seperti saya sudah bilang nanti gini. Ya kan? Nanti kita ambil aja 2 ruko lagi itu. Ya, sudah bilang gitu kan. Ya. Ayo, kalian kan punya hati anak-anak muda.
mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, ayo. Iya, sudah kayak gitu. Sebelum istri saya sakit. Iya. Tapi tahukah saudara? Justru kira-kira pas seperti itu. Rasanya saya dihantam. Tapi tahu nggak saudara? Di situ saudara, saya benar-benar ketika lewat dari masa kritis kemarin itu saudara. Itu saya benar-benar harus memacu iman saya. Iya, walaupun saya nggak tahu loh, jangan saudara pikir ketika seperti itu saya langsung punya iman hebat, itu enggak. Tuhan ajari saya, bayangkan dari tahun ketika pertama sekali saya kenal Tuhan. Bayangin. Dari tahun 97 sampai sekarang udah berapa tahun? 28 tahun. Iya kan? Coba saudara bayangkan bagaimana Tuhan Yesus semenjak dia mulai tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu itu maksudnya bukan berarti dia jadi melakukan sama seperti kita, enggak. Karena memang dia dipilih. Iya. Sampai nanti umur 29. Disitulah dia baru sadar dia harus dirilis. Gitu. Iya. Itu cepat sekali saudara kerjanya di sana. Saudara. Jadi makanya saya coba seperti yang saya katakan tadi. Saya seperti orang luar yang memperhatikan orang ini gitu loh. Itu namanya menyangkal diri. Saudara. Jadi ibaratnya saya nonton orang ini. Tentu saya lebih tahu dong. Karena kan saya kan melihat orang ini gitu kan. Walaupun saya juga. Oke. Tapi kan melalui apa yang Tuhan kerjakan pada orang ini. Kan itu kan saya lihat kan. Bagaimana kesabaran Tuhan. Bagaimana Tuhan carikan istri sama saya. Iya loh. Iya. Hebat loh. Makanya kalau saya ceritakan saya dengan istri saya gitu ya. Kalau saya ceritakan itu benar-benar Tuhan yang pilihkan. Karena saya kenali diri saya dari SMA, dari SMP gitu ya. Bayangin. Sampai pada akhirnya Tuhan yang carikan. Saya masuk kepada keluarga istri saya. Itu benar-benar saya perhatikan semua. Iya. Saya lihat jalan Tuhan. Makanya saya bisa katakan betapa tekunnya Tuhan terhadap saya. Jadi saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu dari semenjak saya tahu tentang yang baik dan yang jahat, saya boleh melihat bagaimana sabarnya Tuhan terhadap saya. Jadi makanya saudara, ketika saya melihat lewat dari ini, lewat dari itu gitu ya. Itulah sabarnya Tuhan membentuk hidup saya. Iya, keteguhan Tuhan. Jadi yang saya lihat di situ, jadi kalau saya katakan sekarang kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tahu nggak? Saya selalu menunggu-nunggu. Yang saya tunggu apa? Setiap hari saya menunggu Tuhan itu menampakkan diri kepada kita. Lewat apa? Lewat hikmatnya. Lewat perkataannya yang baru setiap hari. Setiap hari. Dan coba bayangkan.
Dari satu orang ini saja, ketika saya melihat orang ini saja, saya kagum sekali sama Tuhan. Coba saudara bayangkan, ketika satu demi satu, saudara itu mulai mengerti, mengenali Tuhan yang memimpin hidup saudara. Coba. Sampai saudara benar-benar ditarik kepada Tuhan. Kan pada akhirnya kan semua kan orang akan kembali kepada Tuhan. Cuman ada orang yang menyadarinya dengan cepat. Tapi ada orang yang menyadarinya belakangan. Iya. Kadang-kadang udah sakit pun gak ngeh juga kok. Udah sakit aja gitu. Gak bisa mengubah itu menjadi keuntungan. Sakit kan kutuk. Tapi kutuk itu kalau kita lihat itu dari Tuhan, bisa kutuk itu lebih daripada berkat. Iya. Kalau kita itu bisa dengan tenang. Ketika rasanya kayak kita gak punya pengharapan. Bangkit ayo. Tenangkan lagi dirimu. Jangan mau tinggal dalam keterpurukan. Jangan tinggal di dalam muka yang muram. Saya berkali-kali bilang seperti itu. Karena Tuhan sabar terhadap saya loh. Makanya saya berani ngomong kayak gitu loh. Kalau Tuhan sabar terhadap kita, kita pun mesti sabar terhadap orang lain. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Sabarlah. Ya. Jadi kalau kita juga tegas kepada diri kita, keras kepada diri kita, kita juga akan melihat bagaimana Tuhan keras gitu kepada orang-orang di sekitar kita. Iya. Itu menjadi berkat. Resikonya kita ditinggalkan orang. Disalah mengerti. Tapi setelah itu engkau akan mendapatkan teman. Untuk sama-sama memancarkan Tuhan. Iya. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau akan mengerti apa yang saya ceritakan. Pasti. Saya gak bisa loh cerita semua apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Karena kalau saudara gak mendengarkan, gitu ya, kalau saya cerita sama istri saya, sering sekali dialihkan perhatian ke tempat yang lain gitu. Kenapa sih mami ini? Kalau sudah kayak gitu saya gak mau cerita lagi. Itu sama istri saya loh. Apalagi sama saudara. Iya. Apalagi sama yang lain. Jadi kalau saudara mulai menyelami gitu, apa sih? Siapa sih sebetulnya orang ini? Kok saudara hanya bilang kayak gini, dia itu kan, saudara kenalilah saya, ya kan? Sejak kita ada di wadah ini, gitu kan. Ada sekitar berapa 16 tahun, gitu kan. Dan di gereja ini, gitu. Kenali kayak gini. Saudara nggak ngerti. Tapi kalau saudara mulai memahami kalau orang ini adalah pekerjaan Tuhan, saudara akan datang dengan lapar dan haus. Iya. Apalagi ketika kita bersekutu ini.
Oh, saya tidak sedang menceritakan hikmat saya. Saya sedang menceritakan hikmatnya Tuhan setiap hari. Dan bagaimana Tuhan menghajar saya juga. Kan jelas-jelas. Saudara bisa lihat sendiri. Iya kan? Iya. Saya benar-benar bagaimana hidup dari pelayanan di tempat ini. Pernah ajarin kan? Tetapi apakah saya bisa paksa jemaat itu untuk memberikan ini, nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena kalau seperti itu berarti saya sudah tergantung kepada manusia. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Saya harus tergantung kepada Tuhan. Jadi ketika harus menghadapi hal seperti beberapa bulan ini gitu ya. Masih bisa hidup sampai hari ini. Masih bisa kita tinggal di sini. Walaupun rasanya bisa melewati setiap bulan. Haleluya. Iya. Tapi yang pasti masih bisa hidup hari ini. Iya. Dan tahukah saudara, ada banyak sekali kejutan-kejutan yang kita alami. Iya. Tapi semakin kita mengerti kalau Tuhan itu berdaulat, pegang aja perkataan ini. Kalau engkau percaya Tuhan itu terus bekerja, maka engkau akan bersuka cita. Engkau akan menari setiap hari. Iya. Itu artinya percaya sama Tuhan. Jadi bayangkan, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saya. Saya kenali diri saya loh, saya tahu diri saya loh. Saya tahu kelemahan saya tahu kerusakan saya lihat betapa rapuhnya saya. Kan Tuhan perlihatkan kepada saya. Tapi tahukah saudara? Tuhan memperlihatkan betapa Tuhan itu penyelamat saya. Dan dia sangat mengasihi saya. Itu yang saya lihat setiap hari. Bukan karena siapa diri saya. Oh, saya tahu kerusakan saya. Saya tahu kemalasan saya. Kan saya sudah tunjukkan sama saudara. Saya sudah ceritakan sama saudara. Oh, saudara lebih hebat dari saya. Jauh. Iya, saudara lebih baik dari saya. Iya. Tapi saudara, justru disitulah saya melihat ketekunan Tuhan terhadap orang ini. Ya kan? Oke. Semakin saya tidak memandang diri saya, semakin Tuhan perlihatkan betapa rusaknya manusia itu, termasuk saya. Saya melihat betapa diri saya itu ketika dipercayakan, saya melebihi teman-teman saya. Saya sombong, saudara. Iya. Itu kalau saya saudara ke Jakarta bertemu dengan pendoa-pendoa senior siapapun dia gitu. Saya nggak ada takutnya semua. Ibu-ibu tua saya itu ketawain semua mereka saudara. Iya. Iya. Jadi saudara, ketika saya lihat seperti itu, coba kira-kira gimana kalau saya juga melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui saudara. Kira-kira dunia seperti apa yang akan kita lihat berikutnya? Sudah mulai tergambar gak? Dan kira-kira bagaimana pikiran saya ketika saya melihat anak-anak kita bertumbuh mereka.
Kalau bapak saya hidup sekarang misalnya, kalau ada dengan nyata hidup sekarang, kalau ada, oke, bapak saya itu akan bangga sekali terhadap saya. Iya, dulu pun dia sangat bangga terhadap saya. Iya. Saya masih ingat dia pikul karet gitu. Saya di sampingnya dari kebun kami gitu, jalan bawa hasil apa namanya tani gitu. Iya. Buka baju dia pendek, bayangin lo. Saya gak sanggup bawa apa-apa. Kalau saya ingat senyuman dia sama saya. Gitu. Iya. Kalau saya ingat dia bagaimana bangganya dia ceritakan saya kepada orang-orang lain. Iya. Dulu sudah ketika saya ke Israel ya. Tapi bapak saya sudah meninggal waktu itu. Tahu nggak yang saya ingat? Yang saya ingat wajah bapak saya. Kalau bapak saya masih hidup ini, dia akan bangga kalau anaknya ke Israel. Iya. Jadi saya boleh ingat. Makanya ketika saya jumpa wajah bapak saya yang mirip di tengah keluarga saya itu seperti melihat bapak saya. Oh, itu satu penghiburan yang luar biasa dari Tuhan yang Tuhan berikan sama saya. Oke? Tapi tujuan saya menceritakan ini adalah gini. Saya akan melihat anak-anak saya ini besar. Saya akan melihat iman saya di dalam diri anak-anak saya. Dan saya akan bersuka cita melihat itu. Saya tahu loh pekerjaan Tuhan di dalam diri saya. Betapa indahnya. Tapi coba ketika saya lihat bagaimana pekerjaan Tuhan ini menyebar terhadap saudara. Menyebar ke Batam ini, menyebar ke semuanya. Kira-kira Yerusalem baru yang turun dari sorga itu, saudara mulai pahami gak? Kira-kira saudara semangat gak menjalani hidup saudara hari-hari selanjutnya? Saudara, pengharapan saudara masih hampa enggak? Saya yakin tidak hampa lagi. Iya. Kalau mama saya bisa melihat ketika saya melayani, mulai ini, mendoakan orang, lalu dia semangat juga. Iya kan? Dia pergi kemana-mana, anakku mau datang, gitu kan? Enggak kan? Tapi kalau mama saya bisa melihat apa yang saya lihat hari ini, bukankah mama saya akan melihat, bukankah mama saya tidak akan memikirkan kematian? Yang dia pikirkan adalah Tuhan yang dia ikuti selama ini. Ketika Tuhan suruh dia keluar dari gereja yang lama, dari HKBP, dia bangun gereja itu terus. Sampai akhirnya Tuhan membukakan pikirannya. Apa yang saya lihat, Tuhan yang saya lihat setiap hari. Kalau bisa dilihat mama saya, bukankah mama saya akan seperti hidup baru lagi? Iya. Kalau semua kita yang ada di sini bisa melihat seperti yang saya lihat, kemanapun engkau pergi, engkau akan melihat Tuhan melakukan pekerjaannya. Saya ada suka satu ayat. Pergilah, perhatikanlah. Pergilah bagaimana Tuhan melakukan pekerjaannya sampai ke ujung bumi. Kalau nggak salah Mazmur 40. Nanti hari Minggu saya akan coba bawakan itu. Ya, kalau diingatkan hari ini. Ya. Saudara, Tuhan itu sangat bersemangat melakukan pekerjaan. Akan menampakkan diri. Jadi kalau sudah dikatakan, dia menampakkan diri dengan tubuh kemuliaannya. Semua orang yang pernah merindukan Tuhan akan bersemangat.
Dia akan mengumpulkan kekuatannya, akan menghadapi dengan berani penghajaran dan penghakiman Tuhan. Karena dia tahu itulah pintu masuknya. Disitulah dia akan mengalami kelegaan dalam hidupnya. Biar kiranya saudara, dari persekutuan kita pagi ini, semua kita mengalami kebangkitan lagi. Bersukacitalah. Angkatlah wajahmu. Pandanglah. Terangkatlah engkau pintu yang berabad-abad. Supaya masuk ke raja kemuliaan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memimpin dan mengajari kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.